Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meshalida Sasyabila Ika Putri dengan NIM 2005520119 dengan dosen pembimbing Ibu Rahmawati Meta Oktaviani, SE, MSI, AK, CA, ASEAN, CPA, CTT, CPTT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Consumer Non-Cyclicals periode 2019 sampai 2022. Latar belakang, manajemen merupakan inisiatif manajemen itu sendiri yang melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Manajemen laba mencoba mengubah, menyembunyikan, atau memanipulasi angka dalam laporan keuangan, seperti kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2017 yang telah melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mengenai harga saham perseroan, dan hal ini akan berdampak pada harga saham Bursa Efek Indonesia. Dari penjelasan singkat tersebut, terlihat jelas bahwa penting untuk menganalisis permasalahan manajemen laba, termasuk analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba, yaitu perencanaan pajak, beban tangguhan, dan aset pajak tangguhan. Literatur review. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependennya adalah manajemen laba. Manajemen laba pada dasarnya dilakukan dengan cara mengubah biaya sekarang menjadi biaya periode mendatang, dan pendapatan periode mendatang menjadi pendapatan sekarang, sehingga laba yang dilaporkan lebih tinggi dibandingkan laba sebenarnya. Manajemen laba pada penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy. Selanjutnya, variabel independen yang digunakan yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dan menyusunnya seperti demikian rupa, sehingga beban pajak dapat ditekan serendah mungkin melalui peraturan yang berlaku. Semakin tinggi pajak tertanggung, maka semakin sedikit keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sehingga manajemen cenderung meminimalkan pembayaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya oleh Kusumanitia tahun 2002, et al. Tahun 2001, Jera 2001, Febrianti 2020, dan Fitriani et al. 2016 menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan peneliti lain seperti Gulo dan Mapandang 2002, Jombrik 2002, dan Simanjuntak 2002 menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan merupakan total beban atau keuntungan pajak tangguhan yang timbul dari aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui. Hasil peneliti sebelumnya oleh Hilmi tahun 2020 menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Di sisi lain, peneliti seperti Gulo dan Mapandang tahun 2002, Kusmaningtyas 2002, dan Pet et al. Tahun 2001 membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Aset pajak tangguhan. Aset dapat ditangguhkan sebagai pajak penghasilan dan dikembalikan sebagai kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan di masa depan akibat perbedaan temporer. Semakin tinggi jumlah aset pajak tangguhan yang dicatat suatu perusahaan, maka semakin banyak pula manajemen laba yang dilakukan. Dan semakin tinggi nilai aset pajak tangguhan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Hasil peneliti sebelumnya oleh Simanjuntak tahun 2002 dan Bareja et al. Tahun 2019 dan Fitriani et al. Tahun 2016 menunjukkan bahwa aset yang ditangguhkan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan peneliti lain seperti Husni tahun 2002 membuktikan bahwa aset yang ditangguhkan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Metode. Populasi yang diambil dari perusahaan manufaktur sektor konsumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022 dengan 13 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau website www.idx.co.id dan annual report perusahaan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling, dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan reviews 10. Hasil berdasarkan uji T. Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena nilai probability pada variabel ini yaitu 0,1742 atau lebih besar dari 0,5 dengan koefisien 2,8. Dengan demikian, hipotesis pertama ini ditolak. Yang kedua, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena nilai probability-nya pada variabel ini yaitu 0,1530 atau lebih besar dari 0,5 dengan koefisien minus 9,4. Dengan demikian, hipotesis kedua ini ditolak. Selanjutnya, aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena nilai probability pada variabel ini yaitu 0,0035 atau kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,78. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ketika kegunaan aset dan jumlah modal agensi yang bergantung pada perusahaan menurun, perusahaan menduga bahwa agen akan menjadi kurang bersedia mengambil risiko. Karena semakin banyak perusahaan melakukan
praktik perencanaan pajak, sebagai besar kemungkinan mereka melakukan praktik manajemen laba. Yang kedua, pengaruh beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Semakin besar beban pajak tanggungan suatu perusahaan, semakin besar pula beban yang harus ditanggungnya di masa depan. Yang ketiga, pengaruh aset pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Suatu perusahaan dapat menggunakan aset pajak tanggungan untuk menyesuaikan besarnya laba bukunya. Jumlah besar aset pajak tanggungan dapat mendorong manajemen untuk meminimalkan pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Kesimpulan, yang pertama, pada variabel perencanaan pajak, beban pajak tanggungan dan aset pajak tanggungan hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap manajemen laba sebesar 13,64%. Sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 86,36%. Yang kedua, jika dilihat daripada UJT, variabel perencanaan pajak, beban pajak tanggungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel aset pajak tanggungan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Keterbatasan. Yang pertama, periode pengamatan pada penelitian ini relatif pendek, yaitu hanya 4 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Yang kedua, jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini relatif sedikit, yaitu hanya 13 perusahaan manufaktur di sektor consumer non-cyclicals. Yang ketiga, penelitian ini hanya memilih satu sektor dari sekian banyaknya sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, dan hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals. Selanjutnya yaitu informasi mengenai jurnal publikasi. Judul Determinan Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Consumer Non-Cyclicals periode 2019 sampai 2022. Penulis Mejalinda Jajadila Putri dan Ibu Rahmawati Meita Oktaviani, SE, MSI, AKCA, ASEAN, CPA, CTT, CPTT. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi atau Kompak. Tahun 2024, bulan Juli, volume 17, nomor 1, Sinta 4, dengan link berikut ini. Dan berikut adalah LOA. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.